Hadirin jamaah Masjid Raya Kota Bogor yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah kita sudah kehadiran narasumber kita di malam iktikaf Ramadan. Namun sebelum saya berikan kesempatan narasumber kita, izinkan saya membacakan sedikit profil narasumber kita hari ini. Dan tanggal lahir di Bukit Tinggi 17 Januari 1963, alamat Bogor Raya Permai, FA 5 nomor 17. Beliau juga merupakan guru atau dosen di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau mengajar di Pasca Sarjana. Pendidikan terakhir beliau S3 di IAIN Sarim Hidayatullah, Jakarta. Adapun pada tema malam hari ini, insya Allah beliau akan menyampaikan yang bertemakan dengan hidup tanpa riba. Kepada Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Ibras MA, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama ya'kulu alladhina kafaru asy-syaitanu min al-mas. Dan juga
apa? Irduhu. Kalau ada orang yang lelah, ya, capek begitu kan, ya dalam mencari harta, kelelahan, maka itu jadi ampunan, ya ampunan baginya nanti dari akhirat nanti. Ya, jadi ketika orang itu lelah mencari, ya, mencari harta yang halal tapi, ya, yang halal. Ya. Jangan sampai kita mengatakan begini, yang haram saja susah gitu, ya, apalagi yang halal. Ya, jangan gitu konsepnya. Pokoknya kita mau susah, mau tidak susah, konsepnya halal. Kenapa? Karena harta itu nanti akan ditanya dari mana didapat dan kemana digunakan. Nah itu yang beratnya di situ, ya, di mana didapat dan kemana digunakan. Nah ketika orang mencari harta secara halal, ya secara halal, maka proses dia mencari harta itu mulai dari transaksi yang dia lakukan sampai dia mendapatkan profit, keuntungan, itu menjadi nilai ibadah. Ya, makanya ibadah itu kan ada dua, ada ibadah mahdhah seperti kita pergi ke masjid itikaf, mulai dari rumah kita melangkahkan kaki ke masjid, ya, untuk beribadah kepada Allah. Setiap langkah pertama itu mengampuni dosa, langkah kedua menaikkan derajat. Makanya semakin jauh rumah seseorang dari masjid, semakin besar pahalanya. Nah itu namanya ibadah. Nah begitu juga kalau ada orang yang melangkahkan kakinya untuk mencari rezeki yang halal, ya, mencari dengan berbisnis yang halal, ya. Makanya kan ada hadis Nabi mengatakan at-tajir as-saduq, ya, at-tajir itu artinya adalah orang pedagang, ya, as-saduq yang berlaku jujur dalam perdagangannya, ya, at-tajir as-saduq ma'an nabiyina was-siddiqina was-syuhada was-salihin. Nanti dari akhirat itu akan ditempatkan pada kelompok para nabi. Nah kan luar biasa itu. Padahal dia orang biasa, tapi karena berbisnisnya jujur, maka nanti di kelompok para nabi, ma'an nabiyina, ya, wasiddiqin, dan kelompok orang-orang jujur, wasyuhada, ya, kelompok orang-orang yang mati syahid, wassalihin, kelompok orang-orang soleh. Kenapa? Karena tijarahnya itu adalah tijarah yang saduk, ya, yang jujur begitu. Jadi dia mencari harta itu mempertimbangkan halal haram. Nah makanya ketika ada orang mencari harta misalnya dengan menipu, ya, Nabi pernah survei, bukan survei tapi sekaligus cek, ya, mencek begitu kan, sidak, nah gitu kan, sidak, ya, datang ke pasar secara mendadak. Lalu ada seorang pedagang gandum, dilihat oleh Nabi gandum yang di luar itu kering, bagus kualitinya. Lalu Nabi masukkan tangan ke dalam gandum itu, ternyata di dalamnya itu basah, ya, basah. Jadi di luarnya bagus, di dalamnya basah. Ya, ditanya oleh Rasulullah, kenapa? Ya, dia berdalih, ya kan semalam hujan ya Rasulullah. Kenapa dicampur? Nah itu, jadi dia mencampurkan antara yang berkualitas dengan yang tidak berkualitas. Itu namanya ghisyun. Ghisyun. Maka Nabi mengatakan dalam ungkapannya man ghasyana falaysa minna.
siapa yang melakukan penipuan pada kami, maka dia tidak termasuk ke dalam golongan kami. Nah, itu namanya ghisyun. Nah, ada juga orang nawar pohon mangga, ada mangga tapi belum matang, ya, belum matang. Ini berapa nih? Ya, berapa ini? Ya, ini masih di pohon gitu, ya, ditawar gitu kan. Lalu terjadilah jual beli. Itu namanya jual beli gharar. Ya, gharar. Gharar itu sesuatu yang tidak jelas, ya, bisa salah satu rugi. Bisa yang membeli rugi nantinya atau yang menjual rugi. Kenapa? Karena barang itu belum bisa ditakar, belum turun dari pohonnya. Sama juga dengan orang membeli ikan masih dalam kolam, karena kelihatan banyak begitu kan. Berapa nih ikan semua nih? Nah, itu juga nggak bisa. Itu namanya gharar. Ya, makanya gharar itu termasuk memakan harta secara batil. Nah, kemudian yang tadi ayat dibacakan, ya, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan harta secara riba. Nah, ini ada kata-kata riba yang artinya memang bertambah. Ya, bertambah arti riba itu. Ya. Nah, orang-orang memakan harta riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Nanti di yaumil mahsyar dia itu tidak bisa berdiri tegap, ya, berdiri dengan tegap begitu, ya. Tapi bagaimana berdirinya? Seperti orang kerasukan setan. Nah, bagaimana kerasukan setan? Nah, nanti bisa lihat di trans, ya. Jika ada orang-orang yang kerasukan begitu kan, bisa apa namanya, kayak orang gila lah gitu, ya. Jadi itu namanya kerasukan setan. Nah, orang-orang yang semasa hidupnya, ya, mencari harta secara riba, nanti di yaumil mahsyar dia itu akan seperti orang kerasukan setan, ya. Jadi guling-guling lah apalah begitu, pokoknya artinya tersiksa dengan keadaan seperti itu. Pernah juga Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, ya, kalau tidak salah itu dalam satu riwayat, beliau diperlihatkan seseorang punya perut, ya, besar, ya, seperti rumah, ya, jadi gede perutnya. Tetapi perutnya itu transparan, tembus pandang isinya. Kita kan alhamdulillah nggak tembus pandang. Kalau bapak-bapak misalnya lihat perutnya tembus pandang isinya, nggak nyaman juga, ya. Kelihatan durian yang tadi dimakan belum dicerna misalnya, ya. Dan kemudian es kelapanya masih ada, ya. Kemudian ikan teri yang dimakan tadi masih kelihatan, nggak enak, ya. Melihat perut yang transparan. Ini transparan, tapi yang ada dalam perut apa? Binatang-binatang berbisa, ular, kalajengking menggigit, ya, perut orang ini, digigit, ya. Bagaimana sakitnya, penderitaan orang ini. Lalu ditanyalah oleh Rasul kepada malaikat, itu siapa? Itulah para pemakan riba, ya. Jadi orang pemakan riba itu nanti perutnya seperti rumah, ya, besar begitu, tapi kelihatan isinya. Tapi isinya apa? Ular, kalajengking. Nah, itu satu riwayat. Pernah juga Rasulullah itu mimpi, ya. Dalam mimpi itu dibawa oleh malaikat, ya. Pertama dilihatnya ada orang yang tidur-tiduran, tiba-tiba dari belakang ada seseorang mengambil batu, sebongkah batu, dia pukulkan kepala orang ini, pecah, ya. Lalu kepalanya tumbuh lagi, dipukul lagi. Lalu Rasul bertanya, itu siapa itu? Itulah orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah sujud kepada Allah, kepalanya nanti dipukul, dihancurkan. Lalu perjalanan berlanjut, ya. Rasul dipilihkan lagi, ada orang lagi nyender, ya, nyender gini. Tiba-tiba dari belakang ada orang membawa besi seperti pancing, ya, seperti pancing. Dia gini kan dari belakang, mulut orang itu robek, ya, robek. Dari kiri juga robek, ya. Nah, nanti utuh lagi, dirobekin lagi, ya. Jadi penderitaannya luar biasa.
Ya kita baru tergigit, ya bibir aja tergigit, lidah tergigit aja sedikit, udah nggak enak gitu kan. Ini enggak, ini robek. Sehingga Rasulullah bertanya ke malaikat itu siapa? Itulah orang-orang yang suka memfitnah, orang yang suka membohongi orang yang suka mengadu domba, orang yang suka dengan lisannya itu sumpah palsu. Nah itu, jadi mulutnya dirobek-robek nanti. Nah lalu kemudian perjalanan berlanjut, ya, lalu kemudian Rasul melihat kalau di Arab itu orang membuat roti itu di suatu tempat, ya ada satu tempat ya membuat roti, ya. Nah roti itu kan dilempar biasanya kan, lempar, kemudian ada pembakarannya, ya. Maka roti Arab itu kan bulat-bulat gitu ya. Ya itu. Nah tapi di dalam tempat pembuat roti itu bukan roti, tapi manusia. Ya, manusia laki-laki perempuan tidak berpakaian, di bawahnya api dibakar. Ya. Rasulullah kaget. Ya, malaikat itu siapa? Itulah para pezina katanya. Ya, di para pezina, laki-laki dan perempuan. Lalu jalan lagi. Dalam perjalanan berikutnya itu Rasulullah melihat ada satu kolamnya kolam darah gitu. Ya, ada seseorang yang berenang di dalamnya dalam menderita sekali. Ya darah, bayangkan begitu kan? Ya kita gosok gigi agak berdarah, ya udah nggak enak nelannya. Air liur kita sendiri itu. Ini darah. Begitu dia ingin keluar dari kolam itu sampai ke pinggir, datang orang memasukkan batu bata ke mulutnya. Nih, akhirnya dia kembali lagi ke tengah. Pinggir lagi sini, datang lagi begini. Lalu Rasulullah bertanya, itu siapa? Itulah umatmu pemakan riba. Nah, jadi ada dua contohnya itu kan. Satu adalah perutnya digigit oleh binatang berbisa, yang satu mulutnya disumpali dengan batu bata dalam kondisi penderitaan yang sangat luar biasa. Nah, lalu Nabi kemudian dibawa lagi ke tempat, ya, ada taman yang sangat indah. Dari dalam itu Nabi melihat ada seorang bapak-bapak bercengkrama dengan anak-anak. Ya, lalu kemudian ditanya, itu siapa? Itulah Nabi Ibrahim dengan para cucunya. Nabi kemudian terbangun. Nah, terbangun. Itu mimpi Nabi, ya, dalam hadis sahih. Nah, jadi ini gambaran bagaimana orang-orang pemakan riba itu tidak hidupnya itu tidak nyaman. Dan dampaknya, ini dampak riba, ya. Dampak riba, karena riba itu kan ada dua bentuk, ya. Dua bentuk. Yang pertama riba qardun, karena pinjam meminjam. Ya, riba qard. Misalkan saya datangi teman saya, ya, Mas, saya pinjam uang 10 juta. Ya, kata kawan saya, boleh, tapi nanti kamu bayar 11 juta ya. Nah, gitu. Ya, jadi dia dapat untung, mencari untung dengan pinjaman. Karena pinjaman itu bukan untuk mencari untung sebetulnya. Ya, jadi kalau orang meminjam kepada kita itu bukan untung, tapi ada minta pertolongan. Ya, makanya qardun itu termasuk akadnya tabarru. Ya, bukan tijarah. Tabarru itu artinya adalah sosial. Ya, jadi nggak boleh kita mencari keuntungan dari pinjam meminjam. Ya, pinjam 100 juta tapi bayarnya 150 juta selama 5 tahun misalnya. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya riba. Ya, itu namanya riba qard atau qardun. Nah, kemudian ada juga riba namanya riba fadl. Kan sekarang banyak nih, kalau kita lihat di pinggir jalan ada orang menawarkan duit. Nah, ini dijualnya duit. Ya, uang recehan 10.000, ya, 20.000 yang baru-baru. Ya, 1 juta misalnya. Kira-kira berapa tukarannya 1 juta itu? 1 juta enggak? Ya, enggak. Pasti kurang. Kenapa? Dia cari untung. Ya, jadi kita tukar-menukar uang seharusnya 1 juta dengan 1 juta. Kalau mata uangnya sama. Ya, dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah, ya, real dengan real. Itu harus sama. Kalau misalnya real dengan real, 100 real ditukar dengan 150 real, maka 50 itu riba namanya. Ya, 1 juta rupiah ditukar dengan 900.000 misalnya. Nah, itu kekurangannya itu adalah riba namanya. Itu namanya riba fadl.
termasuk juga beras dengan beras, gandum dengan gandum, itu nggak boleh ya berlebih. Walaupun ini kualitasnya tinggi, kalau mau jual dulu baru beli beras yang baru, nggak apa-apa. Tapi tukar menukar ya itu harus sama ya. Dan kemudian juga kontan ya, kontan itu maksudnya ya langsung, nggak boleh ditunda-tunda ya. Jadi misalnya kalau ditunda itu namanya bukan tukar menukar, namanya itu namanya adalah pinjam meminjam, nanti dibayarnya nanti. Nah kalau dalam konteks pinjam meminjam ini itu harus sama jumlahnya, nggak boleh ada kelebihan. Makanya dalam ayat tadi dikatakan lanjutannya adalah wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Nah gitu kan, Allah menghalalkan bisnis, transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Surat Ar-Rum ya, surat 30 ayat 39 itu diperbandingkan antara riba dengan zakat ya. Wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalinas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mudhifun. Bayangkan orang berzakat kan memberi, syar'i kan berkurang hartanya karena dikasihkan, tapi ternyata bukan berkurang kata Allah. Itulah orang yang melipat gandakan harta. Tapi kalau ada orang praktek riba ya, saya pinjamkan Anda uang 100.000, nanti kembalikan 150.000, saya dapat untung 50.000. Tapi dalam agama itu bukan untung ya, justru disitulah terdapatnya azab ya, azab. Makanya ada dua perilaku ya, dua perilaku yang kalau sudah menjadi fenomenal itu sudah menjadi sesuatu yang terbiasa di masyarakat, itu azab mudah, itu namanya mengundang azab ya. Jadi dua perilaku yang mengundang azab. Yang satu adalah prostitusi ya, perzinahan. Jadi kalau prostitusi, perzinahan itu sudah sudah dianggap biasa, itu namanya fenomena ya, fenomenal, sudah terbiasa ya, itu azab akan turun ya. Jadi kenapa? Karena berzina. Nah kemudian yang kedua, riba. Kalau riba sudah merata, itu berarti azab ya. Apa azabnya? Nah itu kalau kita lihat, coba kita perhatikan doa Nabi. Nabi itu kan berdoanya begini, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal ya. Jadi di ujung di belakang itu adalah aku berlindung dengan lilitan hutang. Nah, dain, hutang. Hutang ini melilit, kenapa? Karena dalam hutang piutang itu ada ribanya ya. Pinjam 1 miliar atau 10 miliar atau triliun. Nah sekarang berapa hutang ya? Kalau sekarang kan orang bisa memviralkan ya, hutang negara kita sekarang sudah sekian katanya triliun. Nah bayarnya gimana ya? Bayarnya bunganya saja sudah berapa. Tapi nanti ada kaitannya dengan berikutnya, wa qahri rijal. Apa tuh wa qahri rijal? Dikuasai, tidak bebas. Bapak kalau misalnya punya hutang, kita bebas kemudian. Kalau ini misalnya itu ya, pasti nggak bisa mulai. Kenapa? Karena ikatan. Kita pinjam uangnya belum lunasi. Jadi apa maunya harus diikuti. Kalau enggak, ya kita terima pinjaman yang Anda pinjam kepada saya. Bayar sekarang juga. Udah lewat waktu. Nah, jadi orang yang beli hutang ya, dan biasanya dihutangkan dari bank ya, jarang orang di masyarakat meminjamkan uang tanpa ada keuntungan. Kenapa? Karena pola fikir dalam dunia bisnis itu dikuasai oleh pemahaman kapitalisme ya. Kapitalisme itu artinya adalah pemodal besar menguasai pemodal kecil ya, itu namanya kapital ya, kapitalisme ya. Bahkan ada ungkapan dengan modal yang sekecil-kecilnya untuk untung yang segede-gedenya. Nah itu kan prinsip kapitalis ya. Beda dengan Islam. Kalau Islam itu menolong ya,
Mayyasara ala mu'sirin yasarallahu lahu fid dunya wal akhirah. Makanya ayat itu kan kalau kita lanjutkan ayat tentang riba tadi, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Gitu kan, in kuntum ta'lamun. Kalau orang yang meminjam uang kepada kita itu dalam kondisi sulit, susah, dzu usrah, kasih tangguh. Tapi kasih tangguhnya itu jangan dikaitkan dengan keuntungan. Anda saya kasih tangguh 1 bulan tapi utangnya nambah, jangan, itu nggak boleh. Nah, tapi dalam kapitalis, kalau misalnya dia tidak bisa bayar gimana? Bapak misalnya transaksi membeli motor misalnya, tidak kontan, membeli secara kredit, nah terus tidak bisa melunasi gimana? Kan tambah bunga terus. Kalau nggak bisa juga motor diambil, motor diambil. Kalau nggak bisa. Kalau kita jual beli, saya beli motor ini, taruhlah misalnya 20 juta, dengan kredit misalnya. 20 jutanya itu yang dibayar, dicicil, nggak boleh berlebih, bertambah. Kalau misalnya sudah terbayar misalnya 15 juta, masih tinggal 5 juta lagi, nggak bisa bayar, motornya dijual. Siapa yang menjual? Kita yang menjual. Kita jual sama teman kita, ternyata bisa terjual 10 juta. Nah, kita lunasi 5 juta, nih lunas, kita masih punya uang 5 juta. Tapi kalau orang itu yang menjual, dia rampas. Kan sering kita lihat di perjalanan ada orang yang dicegat gitu, lagi motor cegat, kenapa? Ini kamu belum lunas, belum bayar cicilan katanya, Nah, makanya ada istilah debt collector, debt collector. Kalau debt collector itu menurut bapak-bapak sekalian, ketika meminta utangnya itu dengan manis atau dengan garang, gitu kan? Debt collector itu kalau datang meminta, duitnya begitu dengan sopan atau dengan gertakan, rata-rata dengan gertakan. Ayo kamu bayar, kapan bayar? Nah, kalau ini saya ambil, Dulu ketika mau meminjamkan itu yang melayani bukan debt collector tapi nona-nona manis yang suaranya lembut. Oh, Bapak mau ini, ya oke silakan. Ini mana KTP-nya, mana ini, udah. Tapi begitu untuk pembayaran yang nggak sempat bisa dibayar, nah baru orang-orang yang kekar-kekar yang keras-keras begitu kan. Nah, biasanya dari daerah mana begitu kan. Nah, itu jadi debt collector. Nah, itu jadi makanya dalam Islam ini praktek ribawi ini diharamkan secara mutlak, secara mutlak. Bahkan kalau seandainya tidak mau berhenti juga, maka dikatakan fa'zanu biharbi minallah, umumkan perang dengan Allah. Bayangkan berperang dengan Allah, sanggup nggak kita berperang dengan Allah? Nah, itu jadi oleh karena itu maka kita harus dari sekarang ini memulai dari diri kita sendiri. Kalau kita misalnya mau buka usaha, mau pinjam uang, ya setidak-tidaknya masih ada satu solusi ke bank syariah. Terlepas nanti di situ ada mungkin lebih mahal dari bank konvensional, tapi kan halal. Halal begitu. Sudah ada Dewan Syariah Nasionalnya untuk menyatakan bahwa akad ini kan macam-macam akadnya, ada musyarakah, ada murabahah, itu sudah ada fatwanya. Nanti bisa dilihat fatwanya nanti di fatwa Majelis Ulama. Nah, ini dalam rangka upaya kita untuk menjadikan usaha kita jangan sekali-kali terkontaminasi dengan riba. Karena kalau masuk riba itu hilang keberkahannya, jadi usaha kita itu nggak ada berkah. Cobalah perhatikan orang bangkrut, kenapa bangkrut ya? Karena tidak bisa melunasi pinjaman, karena lipat. Nah itu bahayanya, dikuasai oleh orang yang meminjamkan, fahri rijal namanya. Maka kalau ada satu negara yang banyak utangnya, itu nanti dikendalikan, dia nggak bebas, nggak bebas itu untuk menentukan nasibnya.
Makanya kan kita berlindung kepada Allah, jangan sampailah terjebak dengan perilaku-perilaku ribawi yang menghilangkan kebebasan. Ya, akhirnya kita terjajah, tidak bisa berbuat apa-apa karena dikendalikan oleh orang yang meminjamkan uang tersebut. Apalagi kalau misalnya yang meminjam itu bukan 1-2 orang, tapi mungkin masyarakat misalnya. Makanya di tempat-tempat yang di situ banyak ada rentenir, itu rumah tangga misalnya nggak nyaman, ya, nggak nyaman, bisa berantakan rumah tangga. Kalau misalnya si istri beli TV misalnya, tapi pinjaman, ya, hutang dilunasi. Nah, ketika misalnya sudah 1 tahun nggak lunas-lunas, TV diambil. Bayangkan di rumah sendiri begitu kan. Nah, terjadilah konflik antara suami dan istri. Nah, oleh karena itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, maka mulai dari sekarang kita mencoba untuk menjauhkan diri kita dari praktek ribawi karena berkaitan dengan harta. Harta nanti ditanya dari mana didapat dan kemana digunakan. Dan fatwanya juga sudah jelas, ya, apakah namanya profit, apakah namanya bunga, apakah namanya faidah. Kalau di Malaysia disebutnya faidah, ya, faidah gitu kan. Nah, tapi ini bukan faidah, ya, udah bilang aja terus terang riba gitu. Nah, dalam Quran jelas, nggak ada lagi perbedaan pendapat para ulama. Ayat itu wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Ya, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi itu barangkali sedikit tausiah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada 1-2 pertanyaan barangkali silakan. Subhanallah. Subhanallah, biasa permohonan dari Bapak Dr. kita semua terkait apa itu riba, yang mana memang di era zaman sekarang ini kita dihubungkan dengan yang namanya riba, karena memang kehidupan hampir sebagian besar dari dengan yang namanya riba pakai. Selanjutnya mungkin ada sesi tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita kali ini. Saya akan memberi kesempatan kepada jamaah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hari ini mau bertanya, saat ini kan kita sudah beri aplikasi yang berbayar non-tunai ini. Kalau sekarang ada dari kemudian dari aplikasi yang ada lagi, itu seringkali menawarkan promo-promo. Sementara kan sebenarnya kita tidak tahu produk itu dapat dari hasil seperti apa gitu. Yang sejauh ini sih, ya kadang-kadang saya pribadi itu menggunakan juga mungkin ada masukan juga ketika kita menggunakan promo seperti itu, kadang-kadang seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam transaksi kan rukunnya ada 4, ya. Pertama ada pembeli, ada penjual, ada yang menawarkan, ada yang meresponnya, ada customernya. Kemudian yang kedua barangnya jelas, ya, barang yang halal. Yang ketiga harganya jelas. Nah, jadi kalau misalnya tawarannya itu harganya jelas, barangnya halal, ya, akadnya jual beli, ya, itu halal. Nah, tapi yang harus diingat, apakah adakah nanti di situ gharornya? Ya, gharor itu sesuatu yang kalau ada gharornya jangan. Ya, misalnya begini, kebanyakan gharor itu begini. Kita mau beli barang, di fotonya bagus, kayak beli makanan, ya, GoFood, ya, udang, di fotonya udangnya gede, tapi begitu dikirim udangnya kecil, gimana? Kan kita nggak puas,
dalam pikiran kita nggak seperti itu. Itu namanya gharar. Ya, tapi kalau misalnya kita beli tiket pesawat, taruhlah misalnya Lion Air, yang dikasihnya Lion Air, nggak masalah. Tapi kita beli tiket Garuda, tapi yang datang Lion, yang harganya mungkin di bawah sedikit. Nah, itu namanya gharar kalau sampai begitu terjadi. Jadi aplikasi itu juga adakah pengamannya? Kalau aman customer di situ, kalau misalnya biaya, ya itu biasa. Kayak kita transfer uang kan Anda kena tambahan 6.500 misalnya. Karena berbeda instansi uangnya, bank itu nggak bakal jelas. Ya, mau transfer 1 juta tetap 6.500. Mau transfer 10.000, 6.500, tidak dikaitkan dengan jumlah. Nah, itu boleh. Tapi kalau dikaitkan dengan jumlah, kalau Anda transfer 1 juta biayanya sekian, kalau misalnya transfer 10 juta biayanya sekian, nah itu riba jadinya. Ya, nah, jadi oleh karena itu aplikasi harus dicek dulu. Ya kan, transaksi itu penjualnya jelas, pembelinya jelas, kemudian barangnya jelas, halal, harganya juga pas gitu. Nah, kalau itu nggak apa-apa. Paling tambahannya ongkos. Nah, kalau ongkos nggak apa-apa. Ya. Berarti kalau misalnya tadi barangnya itu tidak jelas, kayak misalnya tadi kan gambar itu udangnya besar, tapi pas datang udangnya kecil. Ini kan jadi jual beli yang koron. Nah, koron di sini kan artinya merugikan. Kalau di satu sisi ini merugikan si pembeli. Yeah. Apakah si pembeli ini bisa masuk ke dalam tatanan memakan hal yang riba, atau memang hanya sebatas penjualnya itu terzalimi? Jadi orang itu menzalimi orang lain. Nah, itu. Jadi tidak riba namanya, tapi zalim. Oh, lebih ke ya, zalimi orang. Orang itu nggak masuk ke riba ya, tapi lebih ke zalim. Selain itu mungkin ada pertanyaan lain ya? Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Zul dari BSI. Kebetulan saya dulu korban tsunami ya, tahun 2005 saya hijrah ke Bogor, saya bolak balik kantor Pegadaian karena ekonomi belum stabil. Nah, itu dulu di Pegadaian ditulis bunga. Nah, sekarang juga kita prihatin ya. Kalau kita lihat ini mau lebaran gini, itu antrian sampai pintu, Pak. Bawa TV, bawa motor. Jadi dulu pas lihat bunga. Karena di saat kita lagi kesulitan, itu nggak ada saudara atau teman berpinjam uang, betul nggak, Pak? Larinya ke Pegadaian. Tapi sekarang ditulisnya sewa modal. Nah, ini jadi waktu saya dikasih tahu dengan beberapa ustadz bahwa itu hukumnya haram, tapi mereka merubah istilah sewa modal. Nah, yang saya pertanyakan, apakah dengan istilah sewa modal itu bisa menggugurkan unsur ribanya? Demikian, Pak. Terima kasih. Ya, dalam agama itu kan ada dilarang hilah namanya, hilah, mencari-cari alasan. Ya, nah itu nggak boleh. Ya, hilah. Makanya kan sekarang itu sebetulnya Pegadaian Syariah itu harus betul-betul ya, Dewan Syariahnya jangan sampai begini, gadai syariah tapi praktik sama dengan kompens. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi manipulasi istilah. Ya, itu memang kita memang itu masih PR ya, PR kita. Makanya kalau bagi orang-orang yang mempunyai otoritas lah gitu ya, itu harus betul-betul. Memang makanya berat. Jadi Dewan Syariah itu berat. Ya, Dewan Syariah Nasional itu berat karena dia harus benar-benar yang halal ini halal. Ya, jangan kemudian mencari-cari sesuatu untuk menghalalkan dengan seperti tadi mencari istilah. Ya, nah, jadi itu mungkin barangkali masih PR Pak ya. Ya, silakan. Cukup. Cukup. Benar cukup. Jadi memang tadi bahwa kita juga dibilang
terjebak ya memang terjebak di dalam satu lingkaran apa ya, persoalan-persoalan tadi ya, kayak di pegadaian gitu, ataupun penjualan online yang memang mereka menyajikan semacam halnya promo-promo dan lain sebagainya. Bahkan memang kan di dalam Al-Quran juga disebutkan bahwasanya memang apa ya, jual beli atau bisnis itu memang hampir mirip seperti riba gitu ya, kalau tidak salah. Tapi Allah itu menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mungkin saya sendiri, Pak Kiai, Pak Dokter, sampai saat ini masih belum bisa apa ya, membedakan riba yang betul-betul riba itu seperti apa gitu. Contoh misalnya gini, misalnya di tahun 90-an uang 500.000 itu kita bisa membeli 1 ekor kambing gitu kan. Nah, pada tahun 90-an saya itu pinjam uang 500.000 ke salah satu orang. Nah, saya tidak bisa menggantinya sampai saat ini. Sedangkan sampai tahun ini misalnya tahun 2022 itu uang 500.000 itu nggak berlaku kan untuk dibelikan seekor kambing gitu. Nah, ketika saya ganti di tahun 2022, apakah itu saya menggantinya menjadi hal yang batil atau memang seperti apa pakai kira-kira lebih tepatnya gitu? Karena memang uang yang saya pinjam di 500.000 tahun 90 itu sangat besar, tapi ketika tahun sekarang 2022 itu menjadi harga nominal yang sangat kecil gitu. Itu aja. Ya, makanya orang tua kita dulu kalau soal pinjamannya itu dia kaitkan dengan emas, ya standarnya emas. Nah, jadi misalkan dia pinjam terus 500.000, ukuran emasnya berapa nih? Oh, setengah gram. Nah, nanti bayarnya dengan setengah gram emas. Nah, jadi itu aman, tidak ada yang terzalimin. Yang minjamkan juga nggak terzalimin, yang minjam juga ya sesuai dengan zamannya. Ya, karena uang kita ini memang ini fluktuatif. Beda dengan yang kuat ekonominya, real misalnya. Bapak kalau dulu taruhlah tahun 1900 apa beli kopi masih 1 real, sekarang masih 1 real juga. Iya, karena dia stabil gitu ya. Kalau kita kopi, ya dulu 3.000, sekarang 40.000. Jauh ya. Nah, itu jadi memang harus dicari standar yang kira-kira masing-masing tidak ada yang dirugikan. Berarti kalau memang tetap bisa bersikukuh, saya ini menggantinya dengan harga 500.000 di tahun 2002, itu jatuhnya saya menjadi batil atau seperti apa? Caranya kalau memang kita merasa kurang ini dilebihkan. Ya, ini pinjaman saya 1.000 ini, ya. Nah, sekarang saya berterima kasih kepada Anda. Saya kasih lagi malah lebih gitu, ya 1 juta. Ya, dilebihkan gitu. Nah, itu caranya. Nah, ketika kita melebihkan itu kan nggak masuk satu hal ke dalam riba. Enggak, karena tidak dipersyaratkan di awal. Nah, kalau misalnya di awal, iya. Ada ininya ya, ada apa? Izab kabul. Ya. Jadi ini sangat jelas sekali ya para jemaah terkait memang hal-hal seperti tadi. Dalam Islam itu kalau untuk pinjam meminjam, baiknya untuk menggantinya itu sebesar ukuran emas gitu. Dan itu memang sangat logis dan harusnya memang seperti itu gitu. Ketika tadi misalnya 500.000 tahun 90 harga emas berapa gram, di tahun 2022 ya gantiin dengan emas harga per gram itu. Dan itu mungkin yang beberapa hal yang memang sudah kita bahas bersama-sama. Masih ada kira-kira dari para jamaah? Jadi kalau memang sudah cukup jelas dan tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri kegiatan kajian di tingkat malam hari ini. Tentunya sebelum bentuk atau doa, saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kata-kata atau misalnya bahasa yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mari kita mohon pada Allah, semoga Allah memberikan kemudahan
Rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina. Allahumma tub bina fi taysir kulli asir fa inna taysira kulli asir alaika yasir. Allahumma inna nas'aluka al-yusra afata fi dunya wal akhirah. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna rizqan halalan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.